Firman Tuhan mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Apakah itu penderitaan? Apakah itu penindasan? Apakah itu masalah? Apakah itu tantangan? Apapun itu sebetulnya tidak ada yang dapat memisahkan kita. Karena Tuhan selalu ingin mendekap, menjangkau dan memeluk erat setiap kita. Tadi kata-katanya dunia tak bisa memisahkan. Tuhan sudah punya satu janji. Dia tidak akan pernah meninggalkan, menelantarkan, membiarkan kita sendiri. Tapi seringkali kita yang meninggalkan. Oleh sebab itu hari ini kalau kita mengatakan Tuhan, aku mau selama ku hidup bagimu. Itu satu kata-kata kalimat yang sangat menyukakan hati Tuhan. Tapi ingat bahwa terlebih dahulu karena Tuhan setia kepada kita, maka kita bisa setia. Terlebih dahulu Dia mengasihi kita sehingga kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa kembali mendengar, mendapatkan roti kehidupan. Engkau yang akan memberkati setiap perkataan, biarlah Engkau juga memakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang ada dalam isi hati-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu siap untuk mendengarkan, membuka hati dan telinga rohani kami. Kami percaya firman-Mu adalah segalanya bagi kami yang akan menguatkan, meneguhkan dan memimpin kami untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesegaran yang Tuhan berikan pagi hari ini. Terima kasih untuk kekuatan penghiburan yang Engkau berikan kepada kami bahkan saat kami menyembah dan memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Terima kasih tim Praise and Worship yang telah membawa kita tuh menikmati kehadiran Tuhan. Tuhan selalu hadir. 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Tapi ada bedanya kadang-kadang kita menyanyi sendiri. Apalagi waktu online nyanyi sendiri. Banyak gangguan ya Bapak Ibu ya. Nyanyi sendiri dengan bersama-sama itu ada satu yang berbeda. Yaitu kesatuan hati, kesepakatan. Dan ini adalah pengorbanan untuk datang berbakti bersama-sama. Saya tahu enak sekali kalau pagi bisa meneruskan tidur, bisa meneruskan pekerjaan yang benar-benar belum selesai. Ini mumpung gak kerja, ini waktu yang terbaik untuk kita bekerja bukan? Tapi Bapak Ibu yang memilih untuk ada di tempat ini, Bapak Ibu menyukakan hati Tuhan. Tanpa terasa kita masuk bulan Februari, bulan kedua, dan tema besar bulan ini adalah persembahan yang hidup. Masih dalam tema utama Surabaya City Blessing yaitu menuai, masa menuai. Itu tema setahun kita, masa menuai. Apapun yang kita alami Tuhan janjikan tahun ini, tahun kita menuai. Petani itu paling senang kalau udah masa menuai. Karena apa? Menikmati hasilnya. Nah ini tahun dimana kita akan menuai. Tapi bulan ini kita memasuki bulan yang temanya berjudul persembahan hidup. Kita mempersembahkan hidup. Saya mau membacakan satu paragraf firman Tuhan yang diambil dari Markus 4 ayat 26. Perumpamaan tentang benih yang hidup yang berbunyi demikian. Bapak Ibu nanti kita baca bersama-sama ya karena udah tertera jadi Bapak Ibu bisa membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya
lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Firman Tuhan ini yang saya bacakan ini berhubungan dengan apa yang sudah disampaikan minggu lalu ya. Bahwa sebetulnya hati kita, diri kita itu adalah seperti tanah yang siap untuk ditanami benih. Benihnya adalah firman Tuhan sendiri. Tapi macam-macam tanahnya. Kalau benih itu jatuh di tanah seperti ini, benih apapun itu, benih super yang luar biasa tidak akan bertumbuh. Tapi kalau dia ada di tanah, dia akan bertumbuh. Cuman tanahnya kalau berbatu-batu ya, tumbuh sebentar nggak bisa. Atau tanah yang bersemak duri, itu tumbuh. Tapi pas dia bertumbuh, ada semak ikut bertumbuh, akhirnya juga mati. Tapi firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang hatinya itu seperti tanah yang subur. Karena nanti kalau ditanam dia akan berbuah. Saya senang dengan perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan ini. Karena dikatakan seperti kerajaan Allah ini. Kerajaan Allah ini sebuah sistem yang tidak bisa ditipu oleh manusia. Saya katakan demikian. Firman Tuhan mengatakan seumpama orang yang menabur benih itu diumpamakan kerajaan Allah. Ya, ada sistem kerajaan Allah, ada sistem bukan kerajaan Allah atau dunia atau kerajaan kegelapan atau dunia. Saya katakan sistemnya kerajaan Allah itu punya prinsip, punya peraturan, dan punya segala benefitnya karena ada sistemnya. Itu kerajaan Allah. Bapak Ibu sekalian, bukankah kita juga ada di satu pemerintahan negara Indonesia? Kita hidup di Indonesia itu ada peraturannya yang mungkin beda dengan orang luar begitu ya. Di Indonesia itu kita kalau ada undang-undangnya ya. Ada undang-undangnya di mana kita tidak boleh mencemarkan nama baik. Ada pasalnya ya. Kalau mencuri ada pasalnya, mencuri apapun nanti kena pasal pidana. Kalau Bapak Ibu mencemarkan nama baik, ini yang penting karena sekarang dunia sedang teknologi bisa melalui sosmed. Kalau ketahuan, kalau ada yang melaporkan, kita tuh bisa kena pasal karena di pemerintahan Indonesia itu punya peraturan. Tapi juga punya benefitnya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ada di negara ini. Bapak Ibu berhak ya mendapatkan fasilitas kesehatan yang namanya BPJS. Pasti bayar, kalau bayar dapat gitu. Bapak Ibu mendapatkan fasilitas untuk bisa menikmati KTP karena penduduk Surabaya, KTP Surabaya karena penduduk Indonesia. Bapak Ibu mendapatkan apa yang negara lain orangnya nggak dapatkan. Kadang-kadang kita itu take it for granted atau menyepelekan. Kita hidup ini enak sekali di negara yang benar-benar ramah orang-orangnya. Kalaupun terima berita sana sini yang orang dibelek, dibunuh dan itu sebagian kecil. Tapi Indonesia punya budaya karena apa? Budayanya gotong royong, suka membantu, ramah ya, saling bertegur sapa. Ada damai sejahtera, ada berkat. Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu melayani, Bapak Ibu menikmati keindahan di negara ini. Bapak Ibu bisa bayangkan ada negara-negara sekarang ini yang sedang dilanda perang. Dan yang penduduknya itu morat-marit berusaha untuk lari. Berusaha untuk lari dari negaranya karena udah nggak enak gitu. Nggak enak dan berusaha lari. Larinya bukan naik pesawat. Ada yang bisa tapi kebanyakan nggak bisa, yang nggak mampu. Mereka mempertaruhkan nyawanya.
untuk naik kapal. Sudah begitu saya lihat ini di film, di Netflix dokumentari. Karena ada dua orang gadis yang lari dari negara yang sedang ribut sekarang ini ya. Pasti Bapak Ibu tahu yang sedang ribut tuh negara di bagian yang sangat ribut di Iran dan sebagainya, yang benar-benar mereka sudah nggak nyaman lagi di Timur Tengah. Ada dua gadis ini yang melarikan diri, berpisah dengan orang tuanya. Orang tuanya mendidik mereka menjadi dua orang atlet perenang, ya, renang juara di negaranya di Timur Tengah. Salah satu saya nggak usah sebut namanya, tapi orang tuanya mengatakan kamu harus lari ke Eropa. Kenapa? Masa depan negara ini sudah tidak bisa diandalkan. Di tengah-tengah ini true story, kita memang melihat filmnya tapi ini berdasarkan kisah hidup. Lagi pertandingan renang terjadi bom karet. Jadi papanya sungguh melihat visi ke depan. Dan anak itu dikirim dengan satu pengorbanan, tidak mungkin bisa bertemu lagi dengan orang tuanya. Orang tua yang benar-benar punya hati berkorban ya, mempersembahkan hidup dengan cara mereka, oke, aku mati, ibu mati, nggak meneruskan kehidupan nggak apa-apa, tapi kalian harus meneruskan. Dan dua anak ini singkat cerita, akhirnya tiba di satu negara di Jerman. Di Jerman itu ini saya ceritanya berapa detik, tapi saya lihat filmnya bagaimana mereka bertarung di dalam kapal karet yang kecil. Dan bagaimana perasaan dua anak ini waktu melihat satu-satu orang berguguran. Ya nggak semua lah tahan kena badai di kapal. Ya, nggak semua karena bukan kapal pesiar, kapal yang pelampung. Tapi dua anak ini atlet. Jadi kena badai, tenggelam gitu, nanti muncul lagi. Nanti dari 20 orang di satu kapal akhirnya waktu muncul tinggal 18, tinggal 15. Sisa-sisanya itu tinggal sekapal yang bisa bertahan tuh cuman beberapa. Itulah pengorbanan. Dan anak ini akhirnya selamat sampai ke Jerman dan mereka sekarang waktu terakhir ada Olimpiade. Olimpiade itu tidak bisa menerima dia sebagai warga negara Jerman karena dia adalah seorang atlet di negara Timur Tengah. Tapi karena keadaan dari negaranya dan mereka menjadi pengungsi di negara Jerman, maka mereka itu ada satu tim di Olimpiade itu yang isinya adalah orang-orang yang berhasil selamat dari negaranya tapi nggak tahu warga negara apa, belum jadi warga negara manapun, masih proses karena masih menjadi pengungsi. Nah, apa ini maksudnya? Saya mau katakan bahwa sistem kerajaan Allah itu tetap di suatu kerajaan ada peraturan, ada benefitnya. Dan suatu kerajaan Allah itu tidak bisa ditipu. Beda dengan sistem dunia. Contohnya demikian. Sistem dunia kalau ujian, ya kalau kita mau ujian ini besok ujian, kita bisa kebut. Pernah ya di sini yang pernah belajar tuh maksudnya ngerti maksud saya. Besok ulangan atau ujian, kita hari ini kebut. Dan karena dikebut belajar, waktu ujian itu berhasil. Tapi habis itu lewat seminggu lupa semua. Nah, ada juga sistem dunia bisa ditipu. Mau ujian, sekarang ada namanya joki. Saya tidak benar-benar memuji itu perbuatan yang tidak baik, tapi ada ternyata masuk ujian kok bisa ya yang melakukan joki, apalagi kalau ujiannya online. Sistem dunia itu bisa ditipu, tapi sistem kerajaan Allah itu pakai perumpamaan, tabur, butuh waktu, menuai, itu tidak bisa ditipu. Makanya kalau kita nanam, ini dikatakan pada waktu malam, waktu benih itu sudah ditanam di waktu pagi, terus yang nanam itu tidur kan malam ya. Siang hari dia bangun,
benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Ada sistem dari tanah, dia nanti tidak tahu apa yang terjadi karena dia tidur. Tapi besoknya dia melihat ada satu perubahan. Yang berubah itu apa? Benihnya itu sudah bukan benih tapi bertunas. Lalu waktu dia melampaui hari-harinya, tunas itu sudah bukan tunas tetapi sudah menjadi makin tinggi, menjadi bulir, menjadi butir yang akhirnya siap untuk dituai. Tapi firman Tuhan ayat 28 mengatakan bumi dengan sendirinya mengeluarkan, kan itu. Bumi yang mengeluarkan. Bumi dengan adanya benih, buminya mengeluarkan. Saya mau ulangi, buminya mengeluarkan apa? Karena kalau benih itu ada di tanah ini tidak mengeluarkan apa-apa. Tapi bumi yang diciptakan oleh Tuhan itu mengeluarkan sesuatu. Di dalam tanah ada bermacam-macam komponen yang dibutuhkan oleh benih itu untuk membuat dia bertunas. Ya, jadi kita nggak ngerti caranya kok bisa gimana di dalamnya. Tapi itu terjadi karena bumi mengeluarkan bahan, komponen, vitamin, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk benih itu bertumbuh. Apa hubungannya dengan kehidupan kita? Bukankah kita juga tanah, dikatakan tanah hati ini adalah tanah. Yang mana benih itu adalah firman Tuhan. Dan di 1 Petrus 3 ya, saya mau bacakan 1 Petrus 3 ayat 1 Petrus 1 ayat 23 itu dikatakan bahwa kita ini lahir dari benih yang tidak fana, dikatakan. Ya, dikatakan kita ini sudah lahir kembali bukan dari benih yang fana, tapi benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Sebagai anak-anak Tuhan, waktu kita terima Tuhan, ada sesuatu yang berbeda, yaitu ada benih yang tidak fana. Benih yang luar biasa, benih yang hidup dan yang kekal. Benih itu ada di dalam kita. Tapi tanah kita ini juga kalau kita terima Tuhan, tanah yang baik ini harusnya direncanakan tanah yang baik. Tanah yang kalau tidak baik perlu dibajak, perlu diproses supaya nanti waktu benih itu ada masuk ke dalam tanah, dia berbuah, dia bertunas dulu, dia berbulir lalu berbutir, tunas tambah tinggi dan menghasilkan buahnya. Sistem ini tidak bisa ditipu oleh manusia. Kita tidak bisa menanam mangga lalu kita tanam benihnya terus kita mau mempercepat, nggak bisa. Kita bisa memberi pupuk untuk membuat lebih cepat, tapi sesungguhnya apa yang terjadi di dalam tanah itu waktu benih mangga itu, biji mangga yang ditanam itu di dalamnya, kita nggak bisa mengetahui apa yang terjadi. Bumi mengeluarkan, tanahnya udah disiapkan Tuhan dengan berbagai macam komponen yang membuat akhirnya benih itu bertunas. Bukankah demikian kehidupan kita di dalam dunia ini? Manusia hidup penuh katanya dengan tantangan. Kita sudah hidup memasuki tahun yang baru, harapan yang baru, cara pikir yang baru, dan kita siap memasuki musim yang baru. Karena apa? Ada benih nih, kita percaya, kita mau menuai harus ada benih yang ditanam. Nggak bisa menuai kalau kita tidak menanam benih. Kita semua di dalam kehidupan ini sudah ada benih yang luar biasa, yaitu firman Tuhan. Bahkan Roh Kudus ada di dalam kita.
Lalu kenapa kehidupan kita ini kok penuh dengan segala sesuatu kemandulan? Dan tahun-tahun lalu kok tidak ada buahnya? Kok kita tidak bisa menikmati hal-hal yang baik? Buah yang Tuhan katanya udah berikan. Kok kita nggak bisa? Nah, biarlah kita mengetahui prinsip hari ini bahwa ada yang namanya tanah, bumi yang mengeluarkan. Di dalam kehidupan rohani kita juga ingat bahwa tanah hati ini harusnya adalah tanah yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Tanah hati yang dulu keras, hidup di dalam kegelapan. Bukankah sekarang kita sudah tidak di tempat yang gelap lagi? Bukankah kita sudah hidup di dalam terang Tuhan? Sehingga nanti benih apapun itu, benih yang kita tanam, firman Tuhan, janji Tuhan, itu akan kita nikmati kalau satu saat sudah bertumbuh dan berbuah. Ini prakteknya ini gimana? Prakteknya ini apa sih maksudnya? Apa hubungannya ini dengan persembahan yang hidup, dengan benih? Persembahan yang hidup di sini tadi gambarnya aja udah menggambarkan tentang nih, ada benih yang kita tanam. Dan benih ini adalah firman Tuhan. Dan tanah itu tanah hati kita. Saya mau katakan, persembahan yang hidup, kita ini harusnya menjadi persembahan yang hidup. Bukan memberikan hidup kita untuk sekedar berkorban, ya, mati demi Tuhan. Itu puji Tuhan, itu mempersembahkan. Iya benar, kita menjadi orang yang percaya Tuhan. Kalau dalam penganiayaan kita tetap percaya, itu luar biasa, itu kita mau. Tapi hal-hal yang sangat simple, praktikal, persembahan yang hidup ini adalah demikian. Bahwa apa yang kita tabur dan ada benih yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam ini. Yaitu benih Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan berpotensi dan bahkan sudah berbuah. Yang namanya buah Roh Kudus. Di dalam kehidupan secara praktek, sekarang ini saya mendengarkan seorang ibu yang mengatakan, kita kalau ke pasar ibu-ibu katanya, dengan uang 50.000 itu kita bisa kaget. Karena dulu bisa dapat macam-macam dan sekarang tidak banyak yang bisa kita dapatkan. Wah, saya melihat ini satu kesaksian dari seorang ibu yang benar-benar mempraktekkan ya. Datang ke pasar bawa 50.000, akhirnya hati ini hilang sukacita. Karena apa? Ayamnya sudah mahal. 1 kilo dipotong-potong katanya, kalau kecil-kecil jadi 12, kata Pak Budi. Terima kasih Pak Budi ngajarin saya. Bu, kalau mau banyak itu jangan potong dikit, jadi potong banyak, jadi kelihatannya banyak. Betul, dikasih kuah yang banyak. Dan kalau cuman ayam aja nggak cukup satu keluarga, apalagi kalau anaknya cowok-cowok. Sekali diambil ayamnya habislah itu, amin. Yang punya anak ngerti, tapi yang ibu-ibu yang masak ngerti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu ini kalau sudah ke pasar, sudah menerima ujian pencobaan, hilang damai sejahtera, hilang sukacita. Jadi kalau pulang marah-marah harap dimaklumin. Saya enggak membela ibu-ibu boleh marah-marah, tapi saya katakan ini sudah ada benih sukacita. Sekarang Tuhan akan berikan. Katanya lagunya, kau ubahkan ratapku jadi tarian. Bukan meratap hanya mungkin seperti orang mikir, oh duka cita itu karena hal yang besar. Ditinggal suami, ya suami meninggal, itu ratapan benar. Ditinggal suami, suami selingkuh, itu juga ratapan. Ditinggal istri yang selingkuh, juga ratapan. Tapi bukankah rumah tangga kita keluar rumah udah banyak ratapan, komplain, gerutu, yaitu saya katakan tidak berjalan dengan apa yang kita inginkan. Nah tadi saya bilang ibu-ibu meratap di pasar, tapi ibu-ibu harus mengerti. Suami-suami juga tertekan di tempat pekerjaan. Karena apa?
dengan sistem ekonomi, dengan krisis, di mana saya juga bisa merasakan ada bapak-bapak yang bekerja dari pagi sampai sore, gajinya di bawah UMR, sangat kecil. Tapi dia tidak punya pilihan, pastor. Kalau ada yang lebih baik, saya akan pindah. Ada lowongan pastor? Belum ada. Puji Tuhan, kalau ada saya bantu. Belum ada, tapi saya mengerti apa artinya pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan. Itu benar-benar terjadi sekarang ini. Dan itu membuat hilang sukacita, hilang damai sejahtera. Kalau udah hilang damai sejahtera, hilang kesabaran. Maka akan ada tegangan tinggi dalam rumah tangga. Belum lagi melihat anak-anak yang tidak mengerti bahwa segala sesuatu itu mahal harganya. Anak-anak, ya namanya anak-anak. Tapi anak-anak ini udah besar, tapi mereka tidak mau mengerti. Anak kecil kita mengerti, anak besar tidak mau membantu. Tapi malah menghabis-habiskan uang gitu. Jadi banyak sekali kita kehilangan kesabaran. Kalau sudah hilang sabarnya, hilang itu yang namanya hati, mau berbaik, kebaikan hati. Apalagi murah hati, apalagi kalau khotbahnya di sini ampunilah, sulit. Karena apa? Pulang dari khotbah kok pastor khotbahnya mengampuni terus, mengasihi, kok menerima. Pulang pastor, saya lihat wajah pasangan saya kudu marah katanya. Oh ya gimana? Emosian. Seorang istri berkata, aduh pokoknya emosian. Kalau pastor bisa bantu beri nasihat supaya tidak suami saya itu marah-marah. Iya. Nah terus saya selalu, saya tanya, Bapak marah-marah? Iya. Soalnya ibu banting-banting juga katanya. Aduh barang udah mahal jangan dibanting. Lalu ini cuma contoh ya, saya tidak ngeritik. Ini contoh tapi banyak terjadi di mana-mana. Karena apa? Sudah tidak ada kemurahan hati. Sudah tidak ada kesetiaan. Sudah tidak ada penguasaan diri. Udah tidak bisa menguasai diri. Tidak ada kelemah lembutan. Bukankah itu buah roh? Bukankah itu benihnya itu sudah di dalam? Tapi kita perlu menyiapkan hati untuk supaya ini kita bisa nikmati. Kita bisa mengasihi orang yang tidak layak kita kasihi. Karena apa? Ada kasih itu di dalam. Kita bisa untuk tetap sukacita di tengah duka cita karena kita memilih untuk bersukacita. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Mengucap syukur baru bisa ada sukacita. Gak mungkin kita tiba-tiba bisa bersukacita kalau kita tidak bisa mengucap syukur. Hati adalah tanah yang dimana kalau kita sekarang ngadepin sesuatu yang membuat kita hilang damai sejahtera, dalam kepanikan, dalam keadaan yang tidak bisa kita kontrol, tapi kita mengerti benih itu di dalam ada sistem, nanti pasti bertunas. Di sini dikatakan malam harinya dia tidur, paginya bertunas. Kalau tauge bertunasnya cepat. Tapi tanaman lain enggak seperti tauge, 2 hari ya enggak tumbuh. Tapi apakah bertumbuh? Bertumbuh. Ya, saya punya daun pandan di belakang itu. Saya pegel sekali karena saya sampai punya tanaman daun pandan, tidak menikmati daun pandan, harus beli daun pandan di pasar gitu ya, kan enak wangi gitu. Tapi waktu saya ya tetap aja diairi dan sebagainya, baru-baru ini saya melihat ternyata daun pandan saya yang dulu saya pikir oh cuman begitu, sekarang benar-benar berbuah lebat. Waktunya ada. Ternyata waktu saya mau potong itu, waktu saya mau nuai, belum waktunya. Karena di sini dikatakan ada waktunya benih itu ditanam
Setelah itu ada waktunya itu. Waktu bertumbuh, kita lihat dengan mata jasmani, tidak ada yang berubah. Tapi kalau kita bisa masuk ke tanah, melihat apa yang terjadi di dalam tanah, ada perubahan terjadi. Karena bumi itu dengan sendirinya mengeluarkan semua komponen-komponen. Bumi, kalau kita bisa masuk ke dalam tanah, kita akan melihat ada pekerjaan yang dilakukan oleh tanah dan benih ini. Masalahnya kita nggak melihat karena kita tidak di dalam tanah. Sebab itu hari ini berbicara tentang hati, persembahan yang hidup. Saya teringat minggu lalu juga dikatakan seringkali kita tuh pengen hidup kita berhasil, ya. Apa saja yang kita lakukan pasti berhasil. Mazmur 1, benar ya? Mazmur 1. Tapi kan sebelum-sebelumnya kita disuruh apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu loh persembahan yang hidup. Kalau kita mau mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, itu satu hal. Mempersembahkannya itu dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lalu akan banyak yang ngomong, kita ini kerja Bu dari pagi sampai malam. Kalau merenungkan firman Tuhan pagi dan malam, siang dan malam, terus kapan kerjanya? Nah, saya mau katakan, kita bisa enggak khawatir seharian? Bisa enggak? Bisa. Pernah enggak khawatir pagi, siang, malam khawatir? Pernah enggak? Pernah. Kok bisa kita khawatir pagi, siang, malam tapi tetap bekerja enggak? Tetap bekerja tapi khawatir. Nah ini, di tempat yang sama kita khawatir, itu juga di tempat yang sama, itu tempat kita merenungkan firman Tuhan. Siang, pagi, siang, malam, setiap saat. Di tempat yang sama. Yaitu di jiwa kita. Jiwa itu, kalau tubuh kan kelihatan ini tubuh dengan 5 indera. Tapi jiwa kita adalah perasaan, ya, pikiran dan kehendak. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu khawatir, itu yang khawatir perasaannya. Kalau khawatir, pikirannya juga khawatir. Karena pikiran khawatir, perasaan terganggu juga ikut khawatir. Dan kehendaknya, kemauan kita kalau kita khawatir, coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau kita khawatir, kita maunya apa? Coba kalau kita khawatir, kita maunya apa? Kalau khawatir, kita jadi takut. Kalau kita takut, akhirnya kehendak kita, itu adalah kita tidak berani melakukan apa-apa. Atau melakukan apa-apa sesuatu yang tidak masuk akal supaya menghilangkan khawatir. Karena khawatir, karena takut, saya besar-besarkan ya. Karena khawatir, takut tidak punya uang, maka seorang ibu berani mencuri di supermarket. Meskipun yang dicuri itu adalah sebetulnya tulus dari hati yang terdalam, hanya sekaleng susu, ya, demi untuk motivasinya baik untuk memberi makan bayinya. Tulus gak? Tulus karena mau berkorban untuk anaknya. Ya sudah, dari kekhawatiran ini gak bisa, ini gak ada uang, mencuri. Nah, itu dia. Pikiran, perasaan, kehendak terganggu. Seharian terganggu, tapi ada pilihan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, baru itu yang kita tadi bahas bahwa apa saja yang dikerjakan pasti berhasil. Itu prinsip kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu bisa khawatir pagi siang malam, berarti pagi siang malam Bapak Ibu bisa merenungkan firman Tuhan sambil bekerja. Jadi saya bukan berkata merenungkan tuh tidak kerja, terus waktu bekerja kita itu membaca firman, sambil waktu kerja kita nonton YouTube khotbah orang,
Sehingga bosnya lihat kita itu tidak melakukan tugas kita karena kita sedang nonton YouTube, mendengarkan khotbah pendeta lagi. Apakah itu maksudnya merenungkan? Enggak. Tapi kalau kita bangun pagi-pagi, kita mulai dengan satu ayat firman Tuhan atau dengan satu renungan Tuhan. Renungan firman Tuhan yang sudah dikirim di grup jemaat, ya. Kalau yang belum, minta aja di Blessing Center, nanti mereka akan mengirimkan renungan. Seringkali kita membaca renungan, itu kita baca renungannya, tapi kita belum merenungkan. Apa buktinya kita belum merenungkan? Karena habis itu lewat 1 jam kita lupa apa yang tadi kita baca. Saya enggak meminta Bapak Ibu untuk menghafal, enggak. Tapi merenungkan firman. Dan akhirnya waktu kita kerja sibuk gitu ya, ada waktu sejenak kita tiba-tiba tanya, Tuhan, terima kasih. Engkau baik, bisa mengucap syukur pada Tuhan, bisa kembali mikir firman tadi pagi. Itu merenungkan siang dan malam. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan bahwa apabila buah itu sudah cukup masak, baru ada musim menuai. Biarlah kita mempersembahkan hidup ini sebagai tanah yang subur untuk benih ini bisa bertumbuh. Waktu kita nunggu untuk berbuah, satu hal, persembahkanlah hidupmu untuk merenungkan, membaca, merenungkan, mengingat-ingat kembali, membayangkan, karena itu akan menjadi persembahanmu yang hidup. Mari kita berdoa. Saya undang pemain musik untuk menyiapkan perjamuan suci. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tahu kami adalah tanah-Mu ya Tuhan. Kami mau tanah hati ini adalah tanah hati yang subur. Kami percaya, kami mau mempersembahkan kehidupan kami tidak mengikuti sistem dunia. Bahkan tidak mau menjadi serupa dengan dunia. Tapi kami mau mengerti dan mengikuti kehendak-Mu. Terutama dalam mengutamakan Engkau untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena Engkau baik. Engkau yang sudah mengorbankan diri-Mu di kayu salib agar kami bisa menerima satu hubungan yang intim. Itulah segalanya bagimu, yaitu hubungan yang erat denganmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan
biasa buat kita. Yaitu benih yang tumbuh di dalam kehidupan kita melalui setiap firman Tuhan yang kita dengar. Bapak Ibu, firman Tuhan itu bukan hanya untuk kita dengar di telinga kanan keluar telinga kiri, tapi harus bertumbuh dalam hidup kita. Bagaimana caranya firman Tuhan itu bertumbuh? Mari kita belajar melakukan firman Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus. Ketika dia memberikan seluruh hidupnya menjadi benih ilahi di dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita juga bisa memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sudah memulainya 2000 tahun yang lalu. Dia memberikan hidupnya sebagai benih ilahi yang tumbuh berbuah dalam hidup kita. Hari ini juga mari kita belajar untuk memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu semuanya, bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan cawan kita. Cawan yang atasnya darah Tuhan Yesus sudah tercurah 2000 tahun yang lalu. Supaya kita bisa memperoleh hidup penuh kelimpahan. Hidup yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak akan ada lagi kutuk, tidak akan lagi ada penyakit, tidak akan ada lagi kesulitan yang terjadi di dalam hidup kita. Semuanya akan digantikan dengan kemuliaan yang daripada Tuhan. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu semuanya, bukankah cawan perjanjian baru yang olehnya kita mendapatkan penebusan oleh darah Tuhan Yesus Kristus? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Bapak Ibu semuanya, kalau dirinya saja berikan untuk kita, apalagi mujizatnya. Katakan salibmu. Percaya pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Percaya mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Ku menang. Dan percaya bahwa kemenangan ada di dalam hidup kita. Kuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib
Ibu angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah, bertumbuhlah dalam damai sejahtera Allah dengan melakukan firman Tuhan yang telah engkau dengar pada hari ini. Maka kasih dan kemurahan Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu kita minggu depan. Shalom alaikum.